Anak bule itu menukar 2 butir telur dengan sepasang buah kenari saat kakeknya tertidur dan mencoba memecahnya memakai batu. Namun usahanya gagal, ia pun beralih ke metode yang lebih ekstrim, menjepitnya di sela pintu. Sayangnya, suara keras dari upayanya itu membangunkan sang kakek. Pak Li marah besar. Pak Li langsung mengejar bocah bule itu keliling rumah. David adalah anak tiri dari wanita asing yang dinikahi oleh putra Pak Li. Malam sebelumnya, sang anak pulang setelah 3 tahun tanpa kabar dan membawa berita mengejutkan. Ia telah menikahi seorang janda dari luar negeri dan kini memiliki anak tiri. Pak Li sempat bingung, tapi akhirnya menerima keadaan. Setidaknya anaknya sudah menikah dan membangun rumah tangga. Namun keesokan paginya, putranya menghilang begitu saja, hanya meninggalkan catatan. Katanya, ada pekerjaan mendesak dan ia titipkan David. Pak Li naik pitam, bukan soal mengurus cucu, itu bukan masalah. Tapi David bule, berambut pirang mencolok, jika ketahuan warga desa, bisa jadi bahan tertawaan. Maka mulailah hari-hari Pak Li penuh sembunyi dan keribetan. Besoknya, diam-diam Pak Li membawa David ke kota, lalu membawanya masuk ke salon. Rencananya mengganti warna rambut David dari pirang mencolok jadi hitam pekat. Hitam itu lebih baik, lebih sopan katanya. Setelah itu, ia membelikan topeng Spider-Man, tokoh favorit David, dan sejak saat itu hubungan mereka mulai mencair. David pun mulai akrab dan nyaman bersama Pak Li. Suatu malam, saat Pak Li pulang sambil menggendong David yang tertidur, ia berpapasan dengan kepala Wang yang sedang menggiring sapinya. Wang menyodorkan tawaran luar biasa, seekor sapi, asalkan Pak Li mau kembali menjadi dalang. Tapi Pak Li menolak dengan tegas. Masa pensiunnya adalah masa damai yang ingin ia nikmati. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu hari, Pak Li tanpa sengaja menginjak mainan Spider-Man milik David hingga rusak. David yang kecewa langsung mengunci diri di kamar dan menolak bicara. Tak ingin kehilangan kehangatan yang sudah mulai tumbuh, Pak Li pun begadang semalaman. Ia mengukir, mengecat, dan menciptakan sebuah wayang kulit berbentuk Spider-Man, begitu detail hingga menyerupai aslinya. Saat David melihatnya, matanya berbinar dan ia langsung memaafkan sang kakek. Malam itu, rumah mereka dipenuhi cahaya dan tawa. Mereka bermain bayangan tangan, menirukan Spider-Man, lalu beralih jadi Sun Wukong. Keduanya larut dalam kebahagiaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Li tahu bahwa suatu hari David akan kembali ke negaranya. Hari yang ditakutinya pun tiba. Ketika pertunjukan wayang besar digelar di desa, Pak Li bersiap tampil kembali demi menunjukkan keahlian lamanya dan mempersembahkan pertunjukan spesial untuk David. Tapi menantunya tiba-tiba muncul dan meminta David ikut pulang. David menolak, menangis, tapi waktu terus berjalan dan pesawat tak bisa menunggu. Di balik panggung, Pak Li melihat semua itu. Ia tidak menghentikan acara, hanya menitipkan satu kotak berisi seluruh wayang buatan tangannya sebagai kenang-kenangan untuk cucunya. Dengan mata basah, Pak Li menyelesaikan pertunjukan sampai akhir. Setelah kepergian David, rumah kembali hening dan Pak Li kembali merasa kesepian. Namun suatu pagi, suara pintu depan terdengar terbuka. Ternyata, putranya kembali bersama David. Pak Li begitu tersentuh hingga tak bisa berkata-kata. Mereka mengabadikan momen dalam sebuah foto keluarga yang tak ternilai.